Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Gifari. Dari Perikanan 2019 ingin mempresentasikan UAS strategi testing saya mengenai kasus AirAsia pada tahun 2014. AirAsia adalah sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berpusat di Bandara Internasional Kuala Lumpur. AirAsia sendiri adalah maskapai swasta terbesar di Malaysia, dengan jaringan rute di Indonesia, Arab Saudi, Jepang, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam, serta rute charter menuju Cina dan Hong Kong. AirAsia menjadikan dirinya sebagai pemain regional yang akan berkompetisi dengan Lion Air dari Indonesia. Wah, Indonesia jangan mau kalah nih. Strategi AirAsia QZ8501 adalah tragedi pesawat milik AirAsia yang dinyatakan hilang kontak di sekitar Laut Jawa dekat Selat Karimata pada saat terbang dari Surabaya menuju Singapura pada tanggal 28 Desember 2014. Dengan total 155 penumpang dan 7 orang kru di dalam pesawat. Pada 30 Desember 2014, puing-puing pesawat ini telah ditemukan mengapung di Laut Jawa. Tubuh manusia pun juga ditemukan bersamaan dengan penemuan puing-puing pesawat yang berjumlah 162 orang dinyatakan tewas. Pada tanggal 20 Januari 2015 dilaporkan bahwa pesawat mengalami stall, yakni keadaan di mana pesawat kehilangan daya angkat yang pada umumnya disebabkan oleh tingginya hidung pesawat. Pada tanggal 1 Desember 2015, hampir setahun persis strategi ini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi akhirnya mengumumkan hasil akhir investigasi yang menyatakan bahwa bagian ekor pesawat mengalami kerusakan dan kemudian ditanggapi oleh pilot dengan kesalahan yang fatal, yaitu miskomunikasi antar pilot dan kopilot yang berlanjut akhirnya menyebabkan pesawat terjatuh. Tragedi ini merupakan tragedi penerbangan terburuk ketiga dalam sejarah Indonesia karena telah menelan 162 korban jiwa tanpa ada yang selamat. Namun, tanggapan dan solusi AirAsia ini sangat baik. Kekuatan dari strategi komunikasi krisis AirAsia terletak pada penggunaan gestur yang sederhana dan karenanya selalu tampak genuine, itu tulus, bersungguh-sungguh. Paling tidak ada 3 hal yang bisa dirangkum dari penelitian saya, yaitu pertama, empati yang ditunjukkan oleh AirAsia terhadap musibah yang dialami oleh korban dan keluarganya diwujudkan melalui respon yang cepat untuk menunjukkan bahwa AirAsia telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi musibah tersebut. Untuk itu, AirAsia menyediakan diri mereka sebagai sumber informasi utama khususnya bagi keluarga korban. Hal lain yang menarik dari AirAsia adalah keputusan CEO, yaitu Tony Fernandes, yang hadir langsung di tengah-tengah keluarga korban. Jarang-jarang pemimpin hadir langsung menangani masalah terkait pelanggan. Biasanya kehadiran mereka cukup diwakili oleh bagian PR, Public Relations, atau salah satu direksi. Langkah CEO ini patut diacungi jempol. Satu hal lain yang patut diapresiasi, AirAsia tidak lupa mengucapkan permintaan maafnya. Permintaan maaf menjadi penanda bahwa sebuah merek atau brand bisa salah. Karenanya, mereka harus memperbaiki diri. Kedua, yaitu saat terjadinya krisis harus dibangun dengan dasar untuk menjawab keingintahuan publik. Bukan untuk mengemukakan hal-hal yang ingin disampaikan. Kita tidak boleh menyamarkan informasi dari publik sedikit pun. Apalagi ini tragedi yang sangat besar. Kebutuhan informasi pada saat krisis sangat besar dan publik seringkali lari ke media massa untuk menjawab kebutuhan atas informasi tersebut. Oleh karena itu, gambaran publik mengenai krisis sangat dipengaruhi oleh media. Ini mengapa komunikasi dengan media juga harus tetap dilakukan sejak awal. Dan informasi yang diberikan harus seakurat dan selengkap mungkin. Untuk kepentingan ini, manajemen AirAsia menyediakan informasi yang konstan untuk wartawan berupa siaran pers maupun pertemuan-pertemuan resmi dengan awak media, serta sebuah hotline yang bisa diakses oleh mereka. Ketiga, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai ujung tombak komunikasi dengan publik. Segera setelah informasi hilangnya pesawat AirAsia diterima, AirAsia mengandalkan seluruh platform media sosial yang mereka miliki
untuk membangun komunikasi yang interaktif dengan publik, khususnya keluarga korban dan wartawan. Kampanye media sosial dengan tagar Together We Stand juga diluncurkan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap maskapai mereka. Kampanye media sosial inilah yang pada akhirnya memenangkan simpati dan dukungan publik kepada AirAsia dalam menjalani periode krisis tersebut. Dalam mengkomunikasikan kampanye Together We Stand sekaligus mengundang partisipasi publik, AirAsia memanfaatkan newsletter yang dikirim via email ke seluruh pelanggannya. Newsletter tersebut berisi pesan meminta dukungan pelanggan agar AirAsia bisa dengan nyaman memerahkan kembali latar belakang logonya. Dikutip, setiap cinta dan dukungan yang Anda sampaikan dengan menyebutkan Together We Stand akan membantu kami meraih semangat merah kami kembali. Tutup kutip. Demikian bunyi pesan newsletter AirAsia. Yang juga tayang di website resmi AirAsia. Sejatinya setiap tweet yang menyebutkan hashtag Together We Stand akan mengubah setiap dot atau titik abu-abu pada logo AirAsia menjadi merah. Semakin banyak dukungan pada kampanye Together We Stand, maka logo abu-abu AirAsia akan berganti menjadi warna merah normal. Tidak cukup dengan newsletter dan website, AirAsia yang dikenal sebagai maskapai penerbangan yang begitu akrab dengan digital juga memanfaatkan sosial media untuk mengamplifikasi kampanye Together We Stand, antara lain lewat akun resmi Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube dengan kreatif yang berbeda-beda, namun dengan pesan kampanye yang sama. Hasilnya, publik pun dengan sepenuh hati berbondong-bondong memviralkan kampanye simpatik Together We Stand milik AirAsia. Hal itu ditandai dengan logo abu-abu AirAsia menandakan duka. Akhirnya berubah kembali menjadi normal merah. Bahkan, hingga tanggal 2 Maret, 3 hari pasca penayangan, jumlah subscribe video YouTube sudah tembus lebih dari 9 ribuan. Berikutnya, pada tanggal 20 Februari, ia kembali men-tweet, Together We Stand kami berhasil memberikan semangat baru lagi. Welcome back, Red, dengan menyertakan gambar full logo AirAsia yang sudah berwarna merah. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.